Part 11, Mengecupi. Kini Agatha sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Rainer dengan setia menunggu ibu dari anaknya itu dan duduk di kursi samping ranjang, tangan besarnya terus menggenggam erat tangan halus Agatha. Agatha, kumohon bangunlah, lihatlah putra kita sudah lahir. Kau hebat sayang. Kau wanita terhebat yang pernah kutemui, maaf. Maafkan aku yang dulu tak mengakui putra kita dan menyia-nyiakan kalian. Aku janji akan menebus semuanya asal kamu segera bangun Agatha, kumohon bangun sayang. Rainer mengecupi punggung tangan Agatha dengan sayang, dan mengajak wanita itu berbicara. Rainer berharap meskipun Agatha dalam keadaan koma tapi Rainer yakin jika Agatha bisa mendengar suaranya. Tok, 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 ceklek. Tuan, sapa asisten Jerry seraya menundukkan kepalanya lalu berjalan mendekati Rainer. Saya sudah menyelidiki penyebab kejadian yang Nona Agatha alami. 15 menit setelah saya meninggalkan beliau ada seorang wanita paruh baya yang datang mengantarkan makanan tuan, ujar asisten Jerry menjelaskan sambil menyodorkan iPad-nya pada Rainer. Mendengar itu kening Rainer mengernyit lalu menyambar iPad yang disodorkan Jerry. Apa kau tahu siapa wanita itu? Tanya Rainer sembari menatap teliti wanita yang ada di dalam layar iPad tersebut. Sayangnya saya tidak mengetahuinya tuan, dan saya tidak meminta siapapun untuk membawakan makanan untuk Nona Agatha. Tapi saya lupa tidak memberitahukan Nona Agatha tentang hal itu, jawab asisten Jerry. Sit, kau ceroboh Jer. Seharusnya kau tinggalkan 1 atau 2 anak buahmu untuk berjaga di sekitar apartemen sebelum meninggalkannya. Sentak Rainer. Maaf tuan, saya terlalu mengkhawatirkan Anda. Rainer menghela nafas kasar kemudian kembali memberikan iPad itu pada Jerry. Cepat cari tahu siapa wanita itu, instingku mengatakan jika wanita itu hanya menyamar. Karena postur tubuhnya menunjukkan dia masih sangat muda. Baik tuan. Dan lagi, perintahkan beberapa anak buah untuk berjaga di depan ruang perawatan. Aku tidak ingin kecolongan lagi. Titahnya tegas. Baik tuan, kalau begitu saya pamit undur diri, ucap asisten Jerry. Sahut Rainer berdeham. Klinik Niki. Niki pria rupa-rupa itu kini tengah duduk termenung di ruang kerjanya. Wajahnya murung gelisah. Sudah 1 minggu lamanya dia tak membuka kliniknya setelah kejadian tempo lalu dan juga karena memikirkan Agatha. Entahlah, sebenarnya Niki tak memiliki rasa pada Agatha, hanya saja ia sudah menganggap Agatha seperti adiknya sendiri. Niki menghela nafas panjang lalu menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi kebesarannya. Kamu kemana sih? Apa kamu baik-baik saja? Oh, astaga Tuhan. Semoga mereka tidak menyakitimu dan baby. Niki terus saja bermonolog sendiri memikirkan kondisi Agatha dan juga bayinya. Tak berselang lama terdengar pintu ruangannya diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Masuk, teriak Niki. Ceklek. Terlihat Susrita menyembulkan kepalanya dari luar pintu. Madam, panggil Susrita. Sahut Niki pelan. Mendengar jawaban Niki, Susrita segera melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan pria itu lalu duduk berseberangan dengannya. Madam, apa Anda tak berniat ingin membuka klinik lagi? Ini sudah 1 minggu Madam libur, banyak sekali pasien yang bertanya padaku kapan klinik buka. Niki menghela nafas pelan. Entahlah, aku serasa tak bersemangat untuk membuka klinik lagi. Aku terus kepikiran Agatha dan juga babynya. Saya paham madam, saya pun juga merasakan hal yang sama. Semoga 2 pria misterius itu tak menyakiti Agatha juga bayinya. Ucap Susrita. Semoga saja. Sahut Niki lirih. Oh ya madam, semalam saya mendapat email dari perwakilan Rumah Sakit Nusantara. Mereka mengatakan jika di sana kekurangan dokter obgyn. Kata Susrita. Bukankah itu rumah sakit terkenal yang berada di bawah naungan perusahaan MORRIGAN Corporation?
ujar Niki memastikan sambil menegakkan tubuhnya. Susrita menganggukkan kepalanya cepat. Iya madam, mereka meminta madam untuk mengisi bagian Dr. Obgyn. Kudengar jika 3 hari yang lalu istri pemilik rumah sakit itu baru saja melahirkan dan mengalami pendarahan hebat. Kata Susrita. Oh Tuhan, benarkah? Lalu bagaimana kondisinya? Tanya Niki. Lah tahu jika seorang wanita yang mengalami pendarahan hebat pasti akan mengalami koma yang bisa mengancam nyawanya. Beliau koma dan Dr. Obgyn yang bertugas memantau keadaannya tengah berada di luar negeri karena salah satu keluarganya ada yang sakit. Jawab Susrita. Kasihan sekali istri pemilik rumah sakit itu. Baiklah, kapan aku bisa mengisi bagian Obgyn di rumah sakit itu? Lusa madam. Katakan pada mereka jika aku bersedia. Oke madam, terus klinik ini bagaimana? Tanya Susrita. Niki kembali menghela nafas lalu menyandarkan kembali punggungnya di kursi. Sepertinya aku akan menutup klinik ini, Rit, maafkan aku. Ucap Niki sendu. It's okay madam, tidak apa-apa, nanti Rita bisa cari kerjaan lagi di klinik lain. Ujarnya. Nanti madam tanyakan sama rekan kerja madam, sepertinya dia juga sedang butuh asisten. Kau bisa melamar di kliniknya, katakan saja jika kau pernah kerja di tempatku dan menjadi asistenku. Kata Niki. Baik madam, terima kasih madam. Sama-sama sis. Sahut Niki kembali pada mode kemayunya. Brak. Rahes menggebrak meja ruang kerjanya hingga membuat asisten Han berjingkat kaget. Bagaimana bisa Agatha masuk rumah sakit? Sentak Rahes. Maaf tuan, saya masih mencari tahu penyebabnya. Sahut asisten Han seraya menundukkan kepalanya. RGGH. Rahes meraup kasar wajahnya dan menyugar rambutnya ke belakang. Kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Rahes tegas lalu menyambar jas yang tersampir di kursi sofa. Tetapi tuan, rumah sakit itu dijaga ketat oleh anak buah Tuan Rainer. Kata asisten Han. Saya tidak peduli. Tukas Rahes dengan dingin, kemudian ia melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerjanya sambil memakai kembali jasnya. Asisten Han mendesah nafas pelan, menghadapi Rahes memang butuh kesabaran ekstra. Karena sifat dan watak Rahes tak jauh berbeda dengan watak Rainer. Mereka berdua sama-sama keras kepala dan temperamen. Bahkan dulu ketika kedua orang tuanya masih hidup, tak ada yang bisa melerai Rahes dan Rainer ketika berkelahi sewaktu masih muda. Hingga mendiang papa segan memasukkan keduanya di sekolah khusus, karena merasa sudah kewalahan menghadapi kedua putranya. Rahes segera masuk ke dalam lift dan di belakangnya diikuti asisten Han. Di rumah sakit mana Agatha dirawat Han? Tanya Rahes tanpa menolehkan kepalanya menatap asisten Han. Di rumah sakit Nusantara tuan. Jawab asisten Han. Rahes menyunggingkan senyum miringnya ketika mendengar nama rumah sakit yang disebutkan oleh asisten Han. Kupikir dia akan membawa Agatha pergi jauh. Nyatanya aku masih bisa menjangkaunya. Lirih Rahes dan bisa didengar oleh asisten Han. Pintu lift terbuka dan langsung mengarah pada basement parkiran perusahaannya. Rahes bergegas keluar dan segera melangkahkan kakinya menuju mobil. Blam. Rahes masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya dengan kasar. Asisten Han hanya bisa mendesah pelan seraya mengusap dadanya melihat begitu temperamennya sang tuan. La pun bergegas menyusul masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Perlahan mobil melaju meninggalkan area parkiran basement perusahaan CYBERSE Technologies. Perusahaan yang bergerak di bidang itu, Rahes bangun 1 tahun sebelum ia lulus kuliah dan diinvestori oleh perusahaan ayahnya yang kini dipegang oleh Rainer. Jadi bukan hal sulit untuk Rahes menemukan dimanapun Agatha berada karena dirinya juga ahli dalam dunia hacker. Berikan iPad-mu Han. Pinta Rahes pada asisten Han yang tengah mengemudi. Asisten Han segera meraih iPad-nya di dalam dashboard lalu memberikannya pada Rahes.
Ini Tuan. Rahes langsung merebut iPad itu, jemari-jemarinya bergerak lincah di layar berukuran 13 inci tersebut dan seolah mencari-cari sesuatu penting di dalamnya. Damn, this is so easy. Umpat Rahes pelan ketika dirinya berhasil meretas CCTV depan kamar apartemen Rainer. Mata tajam Rahes menatap fokus layar iPad itu yang menampilkan waktu kedatangan Agatha sampai kejadian Agatha mengalami pendarahan. Sebelah alis Rahes terangkat saat menyadari jika ada wanita paruh baya yang mengantarkan makanan untuk Agatha. Matanya terus menajam mengamati gerak-gerik wanita itu. Sepertinya aku mengenal wanita itu, postur tubuhnya dan caranya berjalan sangat aku kenali, gumam Rahes. Kemudian ia mencoba meretas CCTV yang ada di dalam lift tersebut, sontak matanya membulat ketika wanita paruh baya itu melepas topengnya. Rahangnya mengeraskan dan juga tangannya terkepal erat hingga urat-uratnya menonjol. Wanita Jaleng. Geram Rahes. Han. Panggilnya. Ya Tuan. Cari tahu di mana tempat tinggal Farah, seret wanita itu ke hadapanku. Perintahnya tegas. Baik Tuan. Sahut asisten Han seraya menganggukkan kepalanya. Rahes kembali mengalihkan pandangannya menatap layar iPad tersebut yang masih menampilkan Farah yang tengah memainkan ponselnya seperti sedang berbalas pesan dengan seseorang. Aku akan menghukummu Farah. Kau telah berani menyakiti wanita yang kucintai. Desis Rahes dengan emosi yang tertahan. Rumah sakit Nusantara. Rainer masih setia menunggu Agatha. Bahkan tak pernah satu jengkal pun Rainer berpindah tempat duduk kecuali ketika ingin melihat putra di ruang inkubator ataupun ketika ingin ke kamar mandi. Agatha sayang, kamu mendengarku kan? Ayo cepat bangunlah, kau tak ingin melihat putra kita Dia tampan sepertiku. Ucap Rainer sambil terkekeh pelan ketika mengingat putranya untuk pertama kalinya membuka matanya saat dirinya tengah mengunjunginya di ruang inkubator. Matanya yang berbentuk kenari mirip sepertinya, bahkan hidung mancungnya, alis juga bentuk bibirnya semua menyerupai dirinya. Rainer seperti melihat dirinya sendiri dalam versi bayi. Maaf sayang, jika putra kita justru mirip denganku. Padahal kamu yang mengandungnya. Rainer menjeda ucapannya menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Agatha, di saat nanti kamu tersadar. Aku hanya berharap kau mau memaafkanku, meskipun rasa bencimu mungkin sudah mengakar kuat di dalam hatimu. Tapi aku berharap masih ada setitik maaf untuk diriku. Tanpa sadar air mata Rainer meluncur bebas dari pelupuk mata tajamnya ketika ia mengucapkan itu, tangan kekarnya terangkat menggenggam erat tangan halus Agatha. Rainer kecupi punggung tangan itu dengan penuh kasih sayang. Maaf. Maaf karena aku telah menjadi pria paling pengecut. Maaf selama ini aku tak bisa melindungi kalian dan menjaga kalian dengan baik. Dan terima kasih karena kamu telah sudi mempertahankan darah dagingku hingga ia lahir di dunia ini. Aku berjanji akan menebus semuanya. Cepatlah bangun Momi. Untuk pertama kalinya, Rainer menangis terisak-isak di samping wanita yang bahkan belum sah menjadi istrinya. Rainer mendekatkan wajahnya lalu mencium kening dan pipi Agatha. Tes. Setetes air mengalir dari pelupuk mata Agatha yang terpejam. Rainer mendongak ketika merasakan tetesan air itu di pipinya. Agatha sayang, kau mendengarkanku kan? Cepat sadarlah. Rasa haru tak bisa Rainer ungkapkan ketika ibu dari putra itu memberikan respon padanya, meskipun hanya dengan meneteskan air mata. Tak berselang lama pintu ruang perawatan Agatha diketuk dari luar. Tok, 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 masuk. Rainer buru-buru menyeka sisa air matanya di rahang tegasnya. Tuan, bagaimana perkembangan Nyonya Agatha? Tanya dokter yang tengah melakukan visit mengecek keadaan Agatha. Kulihat sudah ada perkembangan, baru saja istriku memberikan respon dengan cara meneteskan air matanya. Jawab Rainer dengan suara parau. Baguslah. Terus ajaklah berbicara Tuan,
Semoga secepatnya Nyonya Agatha segera sadar, kata dokter. Rainer menganggukkan kepalanya. Tuan, ada hal yang ingin saya sampaikan. Jika hari ini hari terakhir saya bertugas mengecek perkembangan kondisi Nyonya Agatha, untuk selanjutnya akan ada dokter lain yang akan menggantikan tugas saya. Ujar dokter tersebut. Siapa penggantinya?